Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya Ayu Nurunsia yang akan membantu jalannya podcast bertema Keanekaragaman Hayati Indonesia. Rangkaian podcast ini terselenggara atas kerjasama Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan. Podcast ini juga terselenggara untuk memperingati Hari Biodiversitas Internasional pada tanggal 22 Mei maksud saya, dan juga untuk mendukung kegiatan Presidensi G20. Pada episode kali ini, kita kehadiran seorang peneliti hayati, sekaligus seorang Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Bapak Dr. DRH Anang Setiawan Ahmadi. Selamat siang Bapak ya. Selamat siang Pak Ayu. Beliau akan berbagi pengalaman dalam merencanakan dan melakukan penelitian di bidang keanekaragaman hayati, dan kita juga akan ajak beliau untuk berdiskusi tentang masa depan peneliti keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, Pak Anang, senang sekali Bapak bisa hadir di sini ya di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat sekali gitu jadwalnya. Nah, Pak Anang ini kalau di dunia penelitian di Puslit yang dulu adalah senior saya nih. Jadi saya agak bingung manggilnya Pak Anang atau Mas Anang karena sekarang udah kepala pusat nih. Mas saja. Mas Anang nggak ya. Apa-apa. Mas. Baik. Nah, Mas Anang ini kalau di dunia internasional beliau adalah salah satu peneliti dan bahkan penemu jenis baru tikus. Salah satunya tikus ompong, betul sekali. Itu di Sulawesi ya Mas Anang ya. Nah, sekarang kita mau berkenalan dulu nih dengan kawan BRIN. Begitu. Kesibukannya apa nih Pak sekarang? Mas. Oke. Untuk kesibukan sekarang karena kebetulan ya saya diberi tanggung jawab, diberi amanat sebagai Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, di mana di tahun berjalan ini kita sudah 5 bulan berjalan, jadi perencanaan, program, kemudian arah kemana pusat riset ini akan saya bawa dengan goal utamanya jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjangnya berproses. Saya dengan teman-teman ya, saya katakan teman-teman tim dari perencanaan, kita susun perencanaan bagaimana pusat riset ekologi dan etnobiologi ini menjadi pusat riset acuan, karena memang tusinya memang banyak terkait dengan nantinya adalah kebijakan nasional, rekomendasi ke arah keanekaragaman hayati. Makanya kita sendiri sudah menentukan bahwa kita fokus penelitian kita banyak terkait dengan lingkungan, kehutanan, ekologi, ekosistem, climate change. Jadi betul-betul bagaimana kita mencoba mencarikan solusi berbagai masalah yang ada di skala nasional maupun global. Begitu Mbak Ayu. Baik. Luar biasa ya. Jadi perencanaan program untuk penelitian keanekaragaman hayati ya secara menyeluruh. Betul. Nah, podcast kita hari ini nih Mas, kita akan berbicara tentang masa depan peneliti kehati Indonesia. Tapi sebelum kita membicarakan masa depan, ini pertanyaan pertama saya adalah kita flashback dulu Mas. Mau bertanyakan sejarah nih. Jadi bagaimana sih asal muasal atau bagaimana awal penelitian keanekaragaman hayati di Indonesia? Berbicara masalah sejarah memang kita akan flashback mungkin 200-300 tahun ke belakang ya. Mungkin sependek pengetahuan saya ini, mungkin karena banyak peneliti dari dulu adalah pusat penelitian biologi ya, mungkin lebih paham ya. Jadi kalau berbicara masalah sejarah, sejak kapan sih sebenarnya penelitian terkait dengan biodiversitas Nusantara, terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia ini dimulai? Sudah sangat panjang ceritanya. Artinya bukti dari hasil penelitian itu sudah ada, di mana kita memiliki National Depository untuk museum itu. Ada 3. Jadi ada namanya Museum Zoologi Bogoriense, ada Herbarium Bogoriense, kemudian ada juga
INACC, ya, Indonesia Culture Collection. Kemudian juga ada kebun raya. Untuk apa? Untuk koleksi living organism di Indonesia dan dari Indonesia. Jadi kalau berbicara masalah umur, ya, kebun raya kita sudah tahu. Mereka hampir 200 tahun. Kemudian MZB sendiri hampir mendekati ya sekarang 126 ya, 127. Begitu. Kemudian yang lain juga sama, HB juga sama. Jadi penelitian itu memang sudah lama dan mungkin kawan-kawan BRIN juga sudah tahu ada cerita dulu namanya Alfred Russel Wallace di mana beliau sudah memulai penelitian ke hati itu sejak 1854 kalau tidak salah ya. Itu beliau sudah melakukan itu di Malay Archipelago kalau tidak salah ya, ada di bukunya ya gitu. Jadi di Indonesia sendiri dari Sumatera, Kalimantan sampai berujung di Ternate kalau nggak. Jadi sudah sangat lama. Kemudian dilanjutkan oleh peneliti-peneliti pada saat itu karena memang zaman pemerintah Hindia Belanda juga datang, di mana di situ ada buktinya koleksi kita ya, yang paling tua itu ada di tahun 1890-an. Jadi saya pikir ini menjadi apa ya? Menjadi warisan yang nilainya tidak terbantahkan gitu. Artinya sebagai warisan dari para pendahulu, baik itu peneliti yang luar negeri maupun yang dari Indonesia sendiri, sebagai warisan yang nilainya tidak tergantikan oleh apapun gitu, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, dan yang pasti karena sampai saat ini pun ya, ada spesimen yang sudah ratusan tahun dan betul-betul kita jaga kualitasnya. Kenapa? Ya karena kita berpikir bahwa kita sebagai peneliti bukan hanya berpikir present. Pas dahulu kita gunakan sebagai referensi, present adalah kegiatan yang kita lakukan, kemudian future untuk siapa? Bahwa ilmu hayati sendiri bukan kemudian stuck, tapi terus berkembang. Informasinya masih sangat banyak. Dari sekian banyak koleksi yang ada di kita pun boleh dikatakan kurang dari 10% yang baru terungkap. Masih ada 90% keanekaragaman hayati di Indonesia yang harus diungkap. Sebelum apa? Sebelum itu tidak bisa kita ungkap. Kenapa? Karena aktivitas manusia seperti itu. Jadi saya pikir ini menjadi penting bagi kita, sama-sama kita menjaga. Dan juga terutama memang sampai saat ini pun peneliti di OR, di Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, yang sekarang ada 8 pusat riset, fokus betul-betul bagaimana kita memaksimalkan ke hati ini untuk apa? Untuk kita transfer ke dalam sesuatu yang nilai kebermanfaatnya meningkat. Jadi yang betul-betul sampai ke masyarakat. Jadi strategi-strategi yang kita susun bersama bukan hanya di tingkat pusat riset tetapi juga di organisasi riset juga kita selalu berdiskusi sangat intensif untuk apa? Untuk nantinya dapat diambil manfaatnya betul-betul terasa oleh masyarakat baik dari sisi ilmiah maupun dari sisi ekonomi dan sebagainya. Jadi begitulah Mbak Ayu. Jadi sangat dinamis sampai saat ini gitu ya. Artinya kita sendiri ya sebagai peneliti betul-betul ini suatu tantangan. Saya pikir tantangan bukan hanya diri saya tetapi nanti tantangan untuk di masa yang akan datang. Mungkin begitu. Nah, kalau kita membicarakan tentang harta karun tadi ya Mas, dan bagaimana kekayaan hayati Indonesia yang sangat banyak gitu. Kalau menurut Mas Anang sendiri sebetulnya SDM untuk meneliti atau mengerjakan, mengolah apa itu ya, peneliti prarekayasa, teknisi rekayasa itu sebetulnya cukup nggak ya? Ini yang retoris sih sebenarnya retoris. Ya, ini ada alasannya gitu loh. Iya, betul. Jadi ini yang harus sebetulnya bukan menjadi jawaban saya sendiri tetapi kita harus jawab bersama-sama. Tetapi secara umum gitu. Gambaran secara umum dari sisi SDM, karena sekarang BRIN istilahnya adalah preset ya. SDM preset masih sangat jauh berkurang ya. Kita petakan saja misalnya dari riset taksonom. Terlihat sekali. Di nasional yang betul-betul dinamakan sebagai taksonom ternyata kelihatan. Tidak sampai 200 orang. Bahkan 100 mungkin.
mungkin kurang. Untuk se-Indonesia raya Untuk ini, Pak, se-Indonesia. ya? Jadi dengan kekayaan yang begitu melimpah dan selalu kita gembar-gemborkan kan terkaya kedua di dunia, tetapi pada kenyataannya misalnya SDM, taksonom saja tidak lebih dari 100, sedangkan bidang ilmunya begitu sangat luas. Ya, ya. PR banget. PR. Itu menjadi PR yang sangat besar dan ini yang kemudian menjadi PR kami juga karena saya sendiri juga sebagai kepala pusat riset juga memikirkan bagaimana ini keberlanjutan gitu. Jangan-jangan misalnya kalau kita tidak berpikir strateginya bagaimana capacity building ini dibangun dari sekarang, bisa jadi nanti dalam 5-10 tahun mungkin sudah tidak ada. Itulah yang betul-betul menjadi fokus utama bahwa kita petakan betul gitu dari sisi SDM periset, dari sisi perekayasanya. Kenapa? Karena semua saling tergantung, semua ada kesinambungan satu sama lain. Jadi bagaimana dari penelitian taksonomi begitu basic science itu menjadi pondasi untuk apa? Pondasi untuk ilmu-ilmu terapan berikutnya yang menangkap isu dari sini atau hasil penelitian yang dari basic itu kemudian untuk dikembangkan menjadi lebih bermanfaat atau ke arah ilmu terapan. Nah, ini yang harus betul-betul kita sinkronisasi, kita sinergikan satu sama lain. Jadi itu satu indikator dari sisi taksonom. Belum kita berbicara masalah ekolog dan sebagainya dan yang lain lagi. Artinya bahwa SDM sendiri memang menjadi fokus dan arahan juga dari Pak Kahor jadi kepala organisasi riset bahwa SDM menjadi salah satu fokus utama kita untuk apa? Untuk kita susun strategi yang betul-betul matang dalam paling tidak dalam 5 tahun ke depan. Jadi gap dari kurangnya periset ini harus betul-betul kita susun secara rapi supaya apa? Supaya nanti proses transformasi atau proses kemudian estafetnya juga tidak mengalami suatu kekosongan seperti itu. Jadi mudah-mudahan karena ini merupakan suatu tantangan, bukan hanya tantangan kami ini tetapi juga saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Kalau menurut Mas Anang sendiri kira-kira tantangan yang dihadapi oleh peneliti keanekaragaman hayati tadi taksonom tadi atau tantangan yang dihadapi calon-calon nih yang mau menjadi peneliti itu apa kira-kira? Tantangan sebenarnya apa ya? Kalau dari sisi taksonom misalnya ya, tantangan pertama sebenarnya mengenai image ya. Bahwa image saya pikir pertama yang kalau untuk yang muda-muda nih kayaknya nih. Karena melihatnya begini. Banyak orang masih berasumsi bahwa taksonom itu ya sudah begitu saja gitu. Ada istilah saya lupa, ada pernah yang memberitahu saya istilahnya itu gampang tapi kok ya nggak gampang gitu. Gimana tuh? Jadi seolah-olah bahwa taksonom itu ilmunya begitu-begitu saja, padahal pada saat seseorang belajar gitu kan itu akan tahu bahwa fondasi ilmu dari segala ilmu terapan dan lainnya itu adalah di situ gitu. Dan kalau permasalahan di basicnya saja tidak terselesaikan, ini akan kemudian menjadi apa ya, rentetan gitu, akan kemudian akan menjadi apa istilahnya yang kemudian menjadi masalah yang kemudian berlanjut ke ilmu-ilmu selanjutnya. Nah, ini yang saya pikir penting gitu. Nah, itu kalau untuk seorang taksonom ya tantangan terberatnya adalah yang sekarang nih sebelum kita berpikir masalah yang teknis lainnya lah. Sebelum kita berpikir masalah substansi lainnya adalah yaitu tadi persepsi dulu diubah bahwa banyak orang masih berpikir bahwa taksonom so simple to do gitu. Kurang challenge. So kadang jadi dan orang melihat juga taksonom apa sih yang bisa dikerjakan taksonom, kemudian apa sih masa depannya? Itu yang kemudian banyak menjadi memberikan suatu motivasi yang kurang, demotivasi gitu. Jadi saya pikir rubah persepsi itu dulu bahwa seluruh ilmu itu penting, bahwa seluruh ilmu itu akan bermanfaat dan seluruh ilmu punya masa depan.
Ya, Kalau harus dasarnya dulu iya, yang kuat gitu, dan itu iya mereka pasti. akan menjadi peneliti-peneliti basic gitu yang penguat gitu Betul. ya di akar. Artinya apa? Kalau misalnya gini, kalau saya memflashback terhadap diri saya gitu, saya tidak pernah berpikiran bahwa saya akan menjadi taksonom misalnya. Tapi kemudian tadi Mbak Ayu sebutkan bahwa sekarang saya menjadi salah satu taksonom di salah satu kelompok fauna gitu kan, kemudian mendeskripsi menemukan jenis baru yang yang dalam tanda kutip bahwa this is new to science. The discovery that I describe it, it's a new to science, not just Indonesia. Ya, untuk dunia dan Iya. science itself ya. Ya, so pada saat kalau saya bercerita gitu kan, when we describe it and then we publish it, kemudian media menangkap, herannya juga gitu kadang di dunia itu menangkap dengan sesuatu yang begitu istimewa, sampai terkadang ada beberapa asumsi bahwa ini bener ada nggak ini jangan-jangan cuma kreasi doang nih gitu kan. Tapi di Indonesia responnya tidak terlalu ya gitu. Jadi saya pikir itu yang paling utama. Jadi persepsi dirubah, kemudian ini tantangan anak-anak muda nih sebenarnya gitu, bahwa semua ilmu adalah menantang, challenging gitu kan. Semakin dalam, kalau passion Anda memang betul-betul ingin mengetahui semua infonya, semua ilmunya, itu akan semakin terasa bahwa ternyata semakin dalam semakin asik. Ada juga sebenarnya kadang semakin dalam semakin membosankan. Tapi kalau untuk taksonomi ya Menyenangkan gitu. sangat kenapa? Semakin kita ungkap, semakin kita tahu, semakin kita paham the gap that you have it now, that you face it now, lebih terbuka gitu. Not just from Indonesia but also the worldwide gitu. Itu yang saya pikir ini sebagai motivasi ya yang mudah-mudah gitu. Jadi Terima kasih ini salah satunya banyak. gitu. Belum berbicara masalah ekologi, belum berbicara masalah Applied-nya gitu ya. ya the applied science, zoologi terapan, kemudian microbiology terapan, the genetic engineering itself gitu, dan banyak lagi. Luar biasa. Ya, Nah, ini kebetulan kita masuk nih ke tema bahasan worldwide ya. ya, Jadi sepertinya sudah bukan rahasia Mas ya, kalau misalnya Indonesia itu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi kedua. betul. Tapi kalau disatukan dengan jumlah KHT kita yang ada di laut menjadi yang pertama. Ya, Begitu. Nah, Indonesia sendiri sekarang kan salah satu tema yang diusung untuk presidensi G20 adalah biodiversitas ya Mas ya. ya. Nah, ini kita ngobrol dari BRIN nih. Mm-mm. Sebetulnya adakah grand design dari BRIN Ya. sendiri, serta ada fokus utama apa dari BRIN sendiri terkait penelitian keanekaragaman hayati? Oke. Berbicara masalah grand design, kita juga sebelum ke grand design kita akan flashback beberapa permasalahan ya sebenarnya yang sebelumnya kita juga amati, kemudian kita rasakan betul-betul ada beberapa kendala dalam, entah itu dalam koordinasi atau dalam kolaborasi ataupun dalam prosesnya mendapatkan data dan informasi itu yang kemudian menjadi dasar. Kemudian akhirnya tahun ini ya kita mendapatkan amanah bahwa tolong dong BRIN atau melalui pusat riset yang ada di ORHL membuat suatu skema apa? Skema pengelolaan KHT yang berkelanjutan. Nah, itulah kemudian dan alhamdulillahnya saya diminta untuk menjadi koordinator kan gitu kan. Jadi kemudian saya kumpulkan nih teman-teman yang memang punya semangat yang bukan hanya semangat tetapi punya ilmu, punya semangat, punya visi ke depannya. Saya kumpulkan dalam satu tim untuk menyusun rencana ini, menyusun grand design ini dalam suatu proposal
yang juga kita juga tidak lepas dari arahan-arahan dari Kepala BRIN dan juga para pimpinan bahwa akhirnya mengerucutlah proposal ini kita sudah susun. Jadi bentuknya seperti apa gitu. Jadi dari konsep yang kita susun ini clue saja ya kalau boleh ya, jangan artinya kalau berbicara masalah detailnya mungkin seharian nggak akan selesai nih. Tapi secara umum saja bahwa dari konsep yang sedang kita rencanakan betul-betul kita menekankan ada beberapa hal. Jadi kelemahan selama ini misalnya data itu sedikit tapi tersebar gitu ya. Nah, makanya dari situ kemudian kita konsepkan dalam apa? Pengembangan dalam bentuk nantinya stasiun riset. Berapa Se-Indonesia banyak? Se-Indonesia. Berapa banyak yang kita susun? Kita sudah mendiskusikan dan akhirnya mengerucut pada angka 25 stasiun riset dari Sabang sampai Merauke. Artinya dari 25 itu mudah-mudahan bisa mewakili seluruh kawasan, dan juga bukan hanya dari sisi kawasan tapi jadi dari tipe ekosistem, dari tipe habitat dan lain sebagainya. Artinya ini pun berdasarkan diskusi dari banyak, bukan hanya tim tetapi juga kita. Nah, ini yang kedua, kemudian konsep ini betul-betul penguatan dalam sisi kolaborasi. Karena selama ini mungkin kita rasakan kalau ditanya masalah data banyak, semua data mungkin ada, tetapi bagaimana mengelaborasikan seluruh data itu, bagaimana mengkompilasikan seluruh data itu menjadi terkadang suatu kelemahan. Karena pada saat kita berbicara data, Sumatera nih, ternyata yang punya ini banyak, yang punya ini LIPI sendiri dulu ya, LIPI gitu, kemudian Pusat Penelitian Biologi misalnya. Nanti mengerucut lagi pada nama ABC, peneliti ABC, kemudian ada lagi dari universitas, ada lagi dari LSM dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada juga dari kementerian seperti itu. Jadi inilah yang kemudian kita perkuat di konsep ini. Jadi betul-betul penguatan kolaborasi. Jadi di mana pusatnya? Di 25 stasiun riset itulah sebagai center of the collaboration itself. Jadi settingannya, skenarionya adalah di masing-masing pusat stasiun riset itu nanti kita rencanakan memang bukan hanya BRIN, bukan hanya peneliti dari BRIN, tetapi kita betul-betul berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang selama ini sebenarnya sudah fokus pada penelitian terkait ke hati, bukan hanya di basic but also until the bioprospeksi kan gitu kan, sampai ke pemanfaatan bioprospeksinya. Dan mengutamakan stakeholders lokal juga tentu. Yes. Ya, kenapa? Karena kita tidak hanya berpikir misalnya nih, kita merencanakan untuk 5 tahun. But we also thinking about setelahnya, after 5 years kan gitu kan. Setelah 5 tahun siapa nih pelaksana misalnya? Mungkin gitu, mungkin ada setelahnya ditangkap. Misalnya ada perusahaan atau LSM ingin investasi di situ. Nah, itu akan sangat menarik. Jadi harapan kami adalah misalnya kita BRIN sendiri konsepnya selama 5 tahun kita masih kita support penuh, kita supervisi penuh, kita bantu penuh baik dari sisi program, baik dari sisi anggaran juga kita bersama-sama mencarikan. Setelahnya adalah bagaimana nantinya seluruh stakeholder yang nantinya akan menjadi pengelola di stasiun riset itu melanjutkan. Jadi melanjutkan kegiatan penelitian. Jadi kegiatan penelitiannya sendiri bukan hanya di basic, tetapi merupakan kombinasi. Jadi betul-betul the complex program yang kita susun dari hulu sampai hilir, dan harapannya nantinya akan menarik siapa? Menarik pihak-pihak atau stakeholder yang mungkin ingin berinvestasi di situ. Jadi bisa jadi nantinya mungkin bisa menarik universitas itu kemudian punya ide karena mungkin sudah ada di dalam, kemudian ini menarik nih untuk kegiatan terkait akademik. Itu satu. Kedua, misalnya dari swasta, ini menarik nih karena ada sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan kemudian di scale up ke dalam industri, bisa juga. Jadi itu harapan kami. Jadi kita mencoba dengan konsep ini, dan alhamdulillahnya memang sampai hari ini
koordinasi berjalan sangat baik ya, bukan hanya BRIN saja, tetapi juga kita berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu di pusat maupun di daerah, di masing-masing di 25 stasiun riset tersebut. Dan mudah-mudahan ya Mbak Ayu, karena kami mempunyai tujuan yang baik istilahnya, dan mudah-mudahan juga ini saya juga mungkin nanti yang pihak-pihak yang mungkin melihat podcast ini mungkin tertarik, dan kita terbuka, sifatnya kita terbuka, kita betul-betul ingin ingin bersama-sama kita membangun Indonesia dalam konsep yang kita susun ini. Demikian Mbak. Poin dari tadi itu adalah kesempatan itu bisa diambil oleh orang-orang yang memiliki passion atau niatan untuk meneliti ke hati ya Mas. Jadi ada kesempatan di sana untuk kita terus terus meneliti di bidang itu gitu, dan itu bahkan untuk orang-orang lokal sendiri seperti itu gitu ya. Not just on research, but also bagaimana kita menjaga kelestarian di sumber daya hayati lokal tersebut. Jadi betul-betul kita ingin mengundang lah gitu. Mengundang mereka. Ayo. Karena memang tidak bisa sendirian ya, harus kolaborasi kuncinya. Betul. Begitu ya. Itu adalah salah satu permasalahan yang coba kita selesaikan ya, karena selama ini terkadang kita mentok di situ gitu. Begitu. Baik, terakhir nih Mas ya, mumpung sekalian bisa memberikan pesan-pesan nih kepada kawan-kawan BRIN, sekaligus mungkin memotivasi, karena berdasarkan penjelasan tadi masa depan peneliti ke hati itu tampak lebih cerah begitu ya, karena ada kesempatan bagi orang-orang lokal dan bukan hanya di pusat begitu ya, untuk bisa berkarir di bidang ke hati. Jadi, baik, terima kasih. Jadi mungkin terkait dengan grand design yang kita susun, jadi secara terbuka saya ingin juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, bukan hanya dari kaum intelektual mungkin, tetapi juga nantinya konsep yang kita kembangkan ini juga nantinya ke arah community development, community empowerment, di mana harapan saya masyarakat lokal yang nantinya berdekatan dengan stasiun riset itu juga dapat melanjutkan atau dapat berkontribusi not just on riset, bukan hanya di penelitian tetapi juga di pengembangan kawasan di masing-masing daerah nantinya. Jadi saya tidak akan capek lah istilahnya mengundang artinya bahwa mari kita sama-sama kita jaga kelestarian, mari kita sama-sama kita kembangkan, mari kita sama-sama kita gali potensi dan juga kita manfaatkan secara lestari dan berkelanjutan apa yang kita punya selama ini. Mungkin saat ini belum terlihat manfaatnya, tetapi kita tidak pernah tahu di masa depan bahwa ternyata Tuhan sudah menciptakan alam dan sekitarnya, pasti ada sesuatu yang dibaliknya yang bisa kita maksimalkan dan bermanfaat bagi manusia. Mungkin itu Mbak Ayu. Terima kasih sekali Pak Anang atas kehadirannya di podcast BRIN, dan demikian akhir dari obrolan kita dengan Pak Anang dalam rangkaian podcast Keanekaragaman Hayati Indonesia. Sampai bertemu lagi di episode podcast BRIN selanjutnya, dan tidak lupa salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.